Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang landak laut atau bulu babi. Landak laut atau bulu babi adalah echinodermata bulat dan berduri di kelas Echinoidea. Sekitar 950 spesies bulu babi tersebar di dasar laut setiap samudera dan menghuni setiap zona kedalaman mulai dari pantai hingga kedalaman 5.000 meter atau setara dengan 16.000 kaki, 2.700 depa. Cangkang bulu babi atau testa, yang berbentuk bulat dan keras dan ditutupi duri. Kebanyakan duri bulu babi memiliki panjang berkisar antara 3 hingga 10 cm, 1 hingga 4 inci. Dengan spesies lain seperti bulu babi hitam yang memiliki duri sepanjang 30 cm, 12 inci. Bulu babi bergerak perlahan, merangkak dengan kaki tabung, dan juga mendorong dirinya dengan duri. Meskipun ganggang merupakan makanan utama, bulu babi juga memakan hewan yang bergerak lambat sesil. Pemangsa yang memakan bulu babi antara lain berbagai macam ikan, bintang laut, kepiting, mamalia laut, dan manusia. Seperti semua echinodermata, bulu babi dewasa memiliki simetri 5 kali lipat, tetapi larva Pluteusnya memiliki simetri bilateral cermin, yang menunjukkan bahwa bulu babi termasuk dalam bilateria, bersama dengan chordata, arthropoda, annelida, dan moluska. Bulu babi ditemukan di setiap lautan dan iklim, dari daerah tropis hingga daerah kutub, dan menghuni habitat bentik laut dasar laut dari pantai berbatu hingga kedalaman zona hadal. Catatan fosil echinoid berasal dari periode Ordovisium, sekitar 450 juta tahun yang lalu. Kerabat terdekat echinodermata dari bulu babi adalah teripang Holoturoidea, yang seperti mereka adalah Deuterostoma, sebuah klade yang mencakup chordata. Binatang dolar pasir merupakan ordo tersendiri pada kelas bulu babi kelas Echinoidea, 000 ilom. Hewan ini telah dipelajari sejak abad ke-19 sebagai organisme model dalam biologi perkembangan, karena embrionya mudah diamati. Hal ini dilanjutkan dengan penelitian terhadap genom mereka karena simetri 5 kali lipat yang tidak biasa dan hubungannya dengan chordata. Spesies seperti bulu babi pensil sangat populer di akuarium, karena berguna untuk mengendalikan alga. Fosil bulu babi telah digunakan sebagai jimat pelindung. Bulu babi adalah anggota filum Echinodermata, yang juga mencakup bintang laut, teripang, dolar pasir, bintang ular, dan lili laut. Seperti echinodermata lainnya, mereka memiliki simetri 5 kali lipat disebut pentamerisme, dan bergerak melalui ratusan kaki tabung, kecil, transparan, dan berperekat. Simetrinya tidak terlihat jelas pada hewan hidup, namun mudah terlihat pada testa yang kering. Secara khusus, istilah landak laut mengacu pada echinoid biasa, yang berbentuk simetris dan bulat, dan mencakup beberapa kelompok taksonomi berbeda, dengan 2 subkelas. Echinoidea, landak laut modern, termasuk yang tidak beraturan, dan Chidaroidea, atau bulu babi pensil batu, yang memiliki duri yang sangat tebal dan tumpul, dengan tumbuhnya alga dan spons. Bulu babi tidak beraturan adalah kelas infra di dalam Echinoidea, yang disebut Irregularia, dan termasuk Atelostomata dan Neognatostomata. Echinoid tidak beraturan termasuk dolar pasir pipi, biskuit laut, dan bulu babi jantung. Bersama dengan teripang Holoturoidea, mereka membentuk subfilum Echinozoa, yang bercirikan bentuk globoid tanpa lengan atau sinar yang menonjol. Teripang dan echinoid tak beraturan telah mengalami evolusi sekunder dalam berbagai bentuk. Meskipun banyak teripang memiliki tentakel bercabang yang mengelilingi bukaan mulutnya, tentakel ini berasal dari kaki tabung yang dimodifikasi dan tidak homolog dengan lengan lilit laut, bintang laut, dan bintang ular. Ukuran bulu babi biasanya berkisar antara 3 hingga 10 cm, 1 hingga 4 inci, tetapi spesies terbesar dapat mencapai hingga 36 cm, 14 inci. Mereka memiliki tubuh yang kaku, biasanya berbentuk bola dengan duri yang dapat digerakkan, sehingga kelas tersebut diberi nama Echinoidea, dari bahasa Yunani echinos echinos, duri. Seperti echinodermata lainnya, larva awal bulu babi memiliki simetri bilateral. Tetapi mereka mengembangkan simetri 5 kali lipat seiring bertambahnya usia. Hal ini paling jelas terlihat pada bulu babi biasa, yang memiliki tubuh berbentuk bulat dengan 5 bagian berukuran sama yang memancar keluar dari sumbu tengahnya. Mulutnya berada di pangkal hewan dan anusnya berada di atas. Permukaan bawah digambarkan sebagai oral, dan permukaan atas sebagai aboral. Namun, beberapa bulu babi, termasuk dolar pasir, berbentuk oval, dengan ujung depan dan belakang yang berbeda, sehingga memberikan tingkat simetri bilateral. Pada bulu babi ini, permukaan tubuh bagian atas agak berbentuk kubah, namun telah berevolusi sehingga memungkinkan hewan tersebut menggali melalui pasir atau bahan lunak lainnya. Semua pelat ditutupi tubekel bulat tempat duri menempel. Duri digunakan untuk pertahanan dan penggerak dan tersedia dalam berbagai bentuk.
Permukaan bagian dalam tes dilapisi oleh peritonem. Bulu babi mengubah karbon dioksida cair menggunakan proses katalitik yang melibatkan nikel menjadi bagian kalsium karbonat dalam testa. Kebanyakan spesies memiliki dua rangkaian duri, primer panjang, dan sekunder pendek tersebar di permukaan tubuh, dengan yang terpendek di kutub dan yang terpanjang di ekuator. Duri biasanya berongga dan tabung. Kontraksi selubung otot yang menutupi tes menyebabkan tulang belakang condong ke satu arah atau lainnya, sedangkan selubung dalam serat kolagen dapat berubah secara reversibel dari lunak menjadi kaku yang dapat mengunci tulang belakang pada satu posisi. Terletak di antara duri terdapat beberapa jenis pedicelaria, struktur bertangkai yang dapat digerakkan dengan rahang. Testa dari Echinus esculentus, sejenis landak laut biasa. Testa dari landak laut, menunjukkan pelat tubekel dan ambulakral. Bagian dalam testa, menunjukkan pelat intraambulakral segi 5 di kanan, dan lubang untuk kaki tabung di kiri. Testa dari dolar pasir, landak laut tak beraturan. Testa dari Pilacanthus imperialis, landak laut Chidaroid yang memiliki tubekel yang besar. Tampilan jarak dekat dari testa menunjukkan alur ambulakral dengan dua baris pasangan pori-pori, di antara dua area intraambulakra. Tampilan jarak dekat dari cakram apikal bulu babi Chidaroid, 5 lubang adalah gonopori, dan yang di tengah adalah anus periprocta. Lempeng genital terbesar adalah madreporid. Mulutnya terletak di tengah permukaan mulut pada bulu babi biasa, atau di salah satu ujungnya pada bulu babi tidak beraturan. Dikelilingi oleh bibir dari jaringan yang lebih lembut, dengan banyak potongan tulang kecil yang tertanam. Daerah ini, yang disebut peristome, juga mencakup 5 pasang kaki tabung yang dimodifikasi dan, pada banyak spesies, 5 pasang insang. Peralatan rahang terdiri dari 5 pelat kuat berbentuk panah yang dikenal sebagai piramida. Permukaan ventral masing-masing memiliki pita gigi dengan gigi keras yang mengarah ke tengah mulut. Otot-otot khusus mengontrol penonjolan peralatan dan kerja gigi, dan hewan dapat menggenggam, mengikis, menarik, dan merobek. Struktur mulut dan gigi terbukti sangat efisien dalam menggenggam dan menggiling sehingga struktur serupa telah diuji untuk digunakan dalam aplikasi dunia nyata. Pada permukaan atas testa di kutub aboral terdapat selaput, periprocta, yang mengelilingi anus. Periprocta berisi sejumlah lempeng keras yang bervariasi, 5 di antaranya, lempeng genital, mengandung gonopori, dan 1 dimodifikasi untuk mengandung madreporid, yang digunakan untuk menyeimbangkan sistem pembuluh darah air. Mulut sebagian besar bulu babi terdiri dari 5 gigi atau pelat kalsium karbonat, dengan struktur berdaging seperti lidah di dalamnya. Seluruh organ pengunyah dalam landak laut dikenal sebagai lentera Aristoteles. Bulu babi memiliki apa yang biasa kita sebut kepala dan mulutnya di bawah, dan tempat mengeluarkan ampas di atas. Bulu babi juga memiliki 5 gigi berlubang di dalamnya, dan di tengah-tengah gigi ini terdapat zat berdaging yang berfungsi sebagai lidah. Berikutnya adalah kerongkongan, dan kemudian lambung, terbagi menjadi 5 bagian, dan diisi dengan ekspresi. Kelima bagian tersebut bersatu pada lubang anus, di mana cangkangnya dilubangi untuk keluar. Pada kenyataannya, alat mulut dari bulu babi itu bersambung dari satu ujung ke ujung yang lain, tetapi jika dilihat dari luar, tidak demikian, melainkan tampak seperti lentera tanduk dengan panel tanduknya dibiarkan terbuka. Testa dari Echinus esculentus, sejenis landak laut biasa. Testa dari landak laut, menunjukkan pelat tubekel dan ambulakral. Bagian dalam testa, menunjukkan pelat intraambulakral segi 5 di kanan, dan lubang untuk kaki tabung di kiri. Testa dari dolar pasir, landak laut tak beraturan. Testa dari Pilacanthus imperialis, landak laut Chidaroid yang memiliki tubekel yang besar. Tampilan jarak dekat dari testa menunjukkan alur ambulakral dengan 2 baris pasangan pori-pori, di antara 2 area intraambulakra. Tampilan jarak dekat dari cakram apikal bulu babi Chidaroid, 5 lubang adalah gonopori, dan yang di tengah adalah anus periprocta. Lempeng genital terbesar adalah madreporid. Bulu jantung, spatangoida, tidak biasa karena tidak memiliki lentera Aristoteles. Sebaliknya, mulut dikelilingi oleh silia yang menarik rangkaian lendir yang mengandung partikel makanan menuju serangkaian alur di sekitar mulut. Lentera Aristoteles, jika ada, mengelilingi rongga mulut dan faring. Di bagian atas lentera, faring membuka ke kerongkongan, yang berjalan kembali ke bagian luar lentera, untuk bergabung dengan usus kecil dan sekum tunggal. Usus kecil berjalan melingkar penuh di sekitar bagian dalam tesfa, sebelum bergabung dengan usus besar, yang menyelesaikan sirkuit lain dalam arah yang berlawanan. Dari usus besar, rektum naik menuju anus. Terlepas dari namanya, usus kecil dan besar bulu babi sama sekali tidak homolog dengan struktur yang memiliki nama serupa pada vertebrata. Pernapasan, sistem pembuluh darah air mengarah ke bawah dari madreporid melalui saluran batu ramping ke saluran cincin, yang mengelilingi kerongkongan.
Kanal radial mengarah dari sini melalui setiap area ambulakral dan berakhir di sebuah tentakel kecil yang melewati lempeng ambulakral dekat kutub aboral. Saluran lateral berasal dari saluran radial ini, berakhir di ampula. Dari sini, dua tabung melewati sepasang pori-pori pada pelat dan berakhir di kaki tabung. Bulu babi memiliki sistem hemal dengan jaringan pembuluh darah yang kompleks di mesenterium sekitar usus, namun sedikit yang diketahui tentang fungsi sistem ini. Namun, cairan peredaran darah utama mengisi rongga tubuh secara umum, atau selom. Cairan selom ini mengandung selomosit fagositik, yang bergerak melalui sistem pembuluh darah dan hemal dan terlibat dalam transportasi internal dan pertukaran gas. Selomosit adalah bagian penting dari pembekuan darah, tetapi juga mengumpulkan produk limbah dan secara aktif mengeluarkannya dari tubuh melalui insang dan kaki tabung. Kebanyakan bulu babi memiliki 5 pasang insang luar yang menempel pada membran peristomial di sekitar mulutnya. Tonjolan rongga tubuh berdinding tipis ini adalah organ pernapasan utama pada bulu babi yang memilikinya. Cairan dapat dipompa melalui bagian dalam insang oleh otot-otot yang berhubungan dengan lentera, tetapi hal ini tidak memberikan aliran yang terus-menerus, dan hanya terjadi ketika hewan tersebut kekurangan oksigen. Kaki tabung juga dapat bertindak sebagai organ pernapasan, dan merupakan tempat utama pertukaran gas pada bulu babi dan dolar pasir, yang keduanya tidak memiliki insang. Bagian dalam setiap kaki tabung dipisahkan oleh septum yang mengurangi difusi antara aliran cairan masuk dan keluar. Sistem saraf dan indera. Sistem saraf bulu babi memiliki tata letak yang relatif sederhana. Tanpa otak sejati, pusat sarafnya berupa cincin saraf besar yang melingkari mulut tepat di dalam lentera. Dari cincin saraf, 5 saraf menyebar di bawah saluran radial sistem pembuluh darah air, dan bercabang menjadi banyak saraf yang lebih halus untuk menginervasi kaki tabung, tulang belakang, dan pedicelaria. Bulu babi sensitif terhadap sentuhan, cahaya, dan bahan kimia. Terdapat banyak sel sensitif di epitel, terutama di duri, pedicelaria, kaki tabung, dan di sekitar mulut. Meskipun mereka tidak memiliki mata atau bintik mata kecuali Diadematidae, yang dapat mengikuti ancaman dengan duri mereka, sebagian besar bulu babi biasa mungkin berfungsi sebagai mata majemuk. Secara umum, bulu babi tertarik secara negatif terhadap cahaya dan berusaha bersembunyi di celah-celah atau di bawah benda. Sebagian besar spesies, selain Cidaris, memiliki statosis di organ berbentuk bola yang disebut speridia. Ini adalah struktur bertangkai dan terletak di dalam area ambulakral, fungsinya adalah untuk membantu dalam orientasi gaya tarik. Pengembangan. Selama perkembangan awal, embrio bulu babi mengalami 10 siklus pembelahan sel, menghasilkan satu lapisan epitelium yang membungkus blastosel. Embrio kemudian memulai gastrulasi, suatu proses multibagian yang secara dramatis mengatur ulang strukturnya melalui invaginasi untuk menghasilkan 3 lapisan kuman, yang melibatkan transisi epitel mesenkim, sel mesenkim primer berpindah ke blastosel dan menjadi mesodem. Telah dikemukakan bahwa polaritas epitel bersama dengan polaritas sel planar mungkin cukup untuk mendorong gastrulasi pada bulu babi. Tahap tumbuh kembang landak laut. Ciri yang tidak biasa dari perkembangan bulu babi adalah penggantian simetri bilateral larva dengan simetri 5 kali lipat pada dewasa. Selama pembelahan, mesodem dan mikromer kecil ditentukan. Pada akhir gastrulasi, sel-sel dari kedua jenis ini membentuk kantong selom. Pada tahap larva, rudimen dewasa tumbuh dari kantong selom kiri. Setelah metamorfosis, kelainan itu tumbuh menjadi dewasa. Daur hidup. Larva dari landak laut Plutus memiliki simetri bilateral. Dalam kebanyakan kasus, telur betina mengapung bebas di laut, namun beberapa spesies memegangi telur tersebut dengan durinya, sehingga memberikan tingkat perlindungan yang lebih besar. Sel telur yang tidak dibuahi bertemu dengan sperma yang mengambang bebas yang dikeluarkan oleh pejantan, dan berkembang menjadi embrio blastula yang berenang bebas dalam waktu 12 jam. Awalnya berupa bola sel sederhana, blastula segera berubah menjadi larva Echinoplutus berbentuk kerucut. Pada sebagian besar spesies, larva ini memiliki 12 lengan memanjang yang dilapisi pitasilia yang menangkap partikel makanan dan mengangkutnya ke mulut. Pada beberapa spesies, blastula mengandung persediaan nutrisi kuning telur dan kekurangan lengan, karena tidak perlu diberi makan. Larva memerlukan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan perkembangannya. Perubahan menjadi bentuk dewasa diawali dengan terbentuknya lempengan uji pada rudimen remaja yang berkembang di sisi kiri larva, sumbunya tegak lurus terhadap sumbu larva. Segera, larva tersebut tenggelam ke dasar dan bermetamorfosis menjadi bulu babi remaja hanya dalam waktu 1 jam. Pada beberapa spesies, landak laut dewasa mencapai ukuran maksimalnya dalam waktu sekitar 5 tahun. Landak laut ungu menjadi dewasa secara seksual dalam 2 tahun dan dapat hidup selama 20 tahun.
Tingkat trofik, bulu babi terutama memakan alga, sehingga mereka pada dasarnya adalah herbivora, namun dapat juga memakan teripang dan berbagai macam invertebrata, seperti kerang, Polychaete, spons laut, bintang ular, dan krinoid, menjadikan mereka omnivora, konsumen di berbagai tingkat trofik. Pertahanan, durinya, yang panjang dan tajam pada beberapa spesies, melindungi bulu babi dari predator. Beberapa bulu babi tropis seperti Diadematidae, Echinoturiidae dan Toxonestidae memiliki duri yang berbisa. Makhluk lain juga memanfaatkan pertahanan ini, kepiting, udang, dan organisme lain berlindung di antara duri, dan seringkali meniru warna inangnya. Beberapa kepiting dalam keluarga Doripidae membawa bulu babi, bintang laut, cangkang tajam atau benda pelindung lainnya di cakarnya. Pedicellariae adalah landak laut dengan alat pertahanan yang baik terhadap ektoparasit, namun bukan obat mujarab karena beberapa dari mereka benar-benar memakannya. Sistem Hemal bertahan melawan endoparasites. Fosil echinoid paling awal berasal dari periode Ordovisium Tengah sekitar 465 juta tahun yang lalu. Ada catatan fosil yang kaya, pengujian kerasnya terbuat dari lempengan kalsit yang bertahan di bebatuan dari setiap periode sejak saat itu. Duri terdapat pada beberapa spesimen yang terpelihara dengan baik, namun biasanya hanya tinggal pengujiannya saja. Duri yang terisolasi sering ditemukan pada fosil. Beberapa Chidaroida Jurassic dan Cretaceous memiliki duri yang sangat berat dan berbentuk gada. Pada periode Paleogen dan Neogen, sekitar 66 hingga 2,6 juta tahun yang lalu, dolar pasir Cleipisteroida muncul. Bentuknya yang khas, berbentuk pipih, dan duri-duri kecilnya beradaptasi dengan kehidupan di atas atau di bawah pasir lepas di perairan dangkal, dan fosilnya melimpah di batu gamping dan batu pasir Eropa bagian selatan. Beberapa spesies bulu babi, Trypneustes ventricosus, Echinometra viridis, Paracentrotus lividus, dolar pasir Ordo Cleipisteroida, Pilacanthus imperialis, Diadema setosum, Toxonestes pileolus, spesies landak laut berbisa, Dermechinus horridus, Colobocentrotus atratus. Sekian yang dapat anak lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.